Halo semuanya, balik lagi di channel Lutfi Aziz. Jadi hari ini gue mau nge-review mobil yang ada di sebelah gue ini. Ini Nissan Ceviro. Ya kalau kita lihat sih tampangnya kelihatannya standar ya bodinya. Terus tapi ya kaki-kakinya rada ngangkang, terus ganti velg segala macam. Tapi yang spesial mobil ini adalah mesinnya. Karena mesinnya udah di swap pakai mesin Nissan Skyline. Jadi, Nissan Ceviro yang di sebelah gue ini adalah Nissan Ceviro A31 tahun 90. Ini punya teman gue namanya Gigi. Kalian bisa follow Instagramnya juga di bawah sini, Gigi. Dan dia juga punya YouTube channel. Kalian juga bisa subscribe ke channelnya dia. Nah, Ceviro ini di Indonesia nih bisa dibilang nih mid-size sedan. Dia tuh sekelasnya sama Cressida pada zaman dulu. Ini tahun 90. Di tahun segitu tuh teknologi yang ada tuh bener-bener maju ya, terdepan lah kalau bisa dibilang. Dia ada adjustable suspensionnya, jadi suspensi standarnya itu kita bisa adjust sport sama comfort. Di dalam tuh ada apa namanya tombolnya untuk adjust kita mau karakter suspensi yang sport atau comfort. Nanti kita bisa lihat di dalam seperti apa tombolnya. Terus mobil ini tuh interiornya bener-bener nyaman banget, joknya empuk banget. Terus mobilnya tuh kalau sekarang bisa disetarain sama apa ya, Camry lah. Pokoknya mobil ini tuh bener-bener nyaman banget. Tapi belakangan tuh banyak yang pakai mobil ini buat kompetisi, buat ikut drifting. Kenapa? Karena partsnya itu banyak banget yang mirip sama mobil sportnya Nissan, yaitu Skyline. Kayak ini, mobil ini udah di swap pakai mesin Nissan Skyline GTSD RB25 DET. Untuk swap engine ke Nissan Skyline, ke mesin Skyline, itu di Nissan Ceviro tuh nggak perlu ubahan yang berarti. Jadi mesin tuh benar-benar tinggal plug, engine mounting dudukannya sama, gearbox mounting juga dudukannya sama. Terus kalau kita mau ganti gardan Skyline pun juga sedikit modifikasinya, tapi subframe-nya tuh mirip lah, jegrek gitu kan. Paling ujungnya doang mounting yang di bagian 1-2 bautnya itu yang beda. Tapi benar-benar mobil ini tuh partsnya sama beberapa Nissan Skyline, bahkan Silvia juga, rack steer-nya juga bisa kita pakai punya Silvia, terus suspensinya juga bisa sama. Nah, mobil ini juga sharing platform sama Nissan Laurel yang versi lebih mewahnya lagi kalau di Jepang. Jadi Nissan Ceviro A31 ini 4 pintu, modelnya begini. Nah, kalau Laurel itu modelnya seperti ini, gue kasih tunjuk gambarnya. Nah, Laurel ini dia pilarless sama frameless. Jadi dia versi mewahnya, tapi sebenarnya kaki-kakinya maksudnya bawahnya apa segala macam tuh sama banget sama Nissan Ceviro. Dan dia sharing platform juga sama Nissan Leopard F31 yang GT Coupe sama Nissan Skyline R32. Makanya kenapa barang-barang Skyline bisa plug and play nempel di Nissan Ceviro ini. Kalau lihat dari bagian tampilan depannya, mobil ini emang dia tampilannya bener-bener masih standar ya, bumpernya juga pakai bumper standar. Cuman kalau dari depan kita lihat di sini udah ada intercoolernya lumayan gede, bahwa menandakan bahwa mesin yang ada di dalam nih nggak standar nih, bukan RB20e. Standarnya mesin ini tuh RB20e. Terus yang diganti sama ownernya masih Gigi, grillnya. Ini grillnya custom, ini grill yang seolah-olah sama kayak grillnya Skyline R32. Terus lampunya Ceviro ini aslinya nggak yang model bening begini, ini kayaknya model Ceviro Jepang deh. Karena Ceviro yang di Indonesia tuh dia tuh kayak smoke gitu. Tapi tetap dia udah pakai proyektor. Di zaman
di zaman itu tuh dia udah ada teknologi pakai lampu proyektor. Terus standnya juga ya ini stand standar. Kalau stand yang KW-KW gitu dia biasanya warnanya butek gitu. Tapi ini masih bening, artinya dia standnya kanan kiri juga masih original. Ini sini ada tulisan Nissan ya di standnya. Terus ya bumper standar sih, ada sen di bagian bumpernya. Nah kita lihat sekarang bagian sampingnya. Kalau dilihat kan bodinya benar-benar kelihatan standar, cuman nih velg ya kalau kita lihat dia, kalau dilihat dari depan nih dia chambernya minusnya lumayan nih, mungkin sekitar minus berapa ya? 2 atau 2,5 ya, 2 atau 2,5. Terus dia keluar gitu, apa namanya, offsetnya keluar banget, belakangnya juga keluar karena kaki-kaki yang dipakai ini juga bukan standar. Kaki-kaki yang dipakai ini Driftworks. Driftworks tuh kaki-kaki buat kompetisi drift. Kalian bisa googling lah Driftworks itu apa. Intinya dia tuh pembuat kaki-kaki seperti arm, terus untuk jadi armnya adjustable, ada pillow ball-nya. Terus untuk toe-nya juga adjustable, terus untuk casternya juga adjustable. Terus dia ada knuckle-nya juga untuk bikin super angle. Jadi angle-nya kalau drifting itu kita keperluannya adalah angle-nya sebesar mungkin dan nggak mentok. Jadi makanya dia udah bikin kit si Driftworks itu, terus dipasangin di mobil ini. Jadi ini sebenarnya dicopot dari Nissan Seviro bekas balapnya dia dulu, terus dipindahin ke mobil ini. Jadi kakinya rada ngangkang gitu. Terus velgnya dipakai velg PDW Dynamics, ini ring 17, lebar 9,5, belakangnya juga lebar 9,5 sama, makanya keluar dia juga pakai adaptor karena biar kalau misalkan di full angle gitu nggak mentok. Jadi kalau dia terlalu ke dalam dia mentok sama long tail rodnya dan sama fender segala macamnya. Terus nih remnya dia juga udah pakai remnya Nissan Skyline yang R33. Jadi rem depannya ini bukan rem depan Seviro lagi. Kalau pakai rem depan Seviro sih nggak bakal ngerem nih mobil. Ini remnya udah pakai Nissan Skyline, belakangnya juga remnya Nissan Skyline. Terus bannya pakai lebar 235, 45, 17 depan belakang. Ini belakangnya juga. Tuh, kalau dilihat dia emang rada keluar dari fendernya. Emang semok banget karena emang sebenarnya ini kaki-kaki buat kompetisi. Nah, ini dia nih. Ini yang spesial dari mobil ini. Tampangnya kelihatannya standar tapi mesinnya udah di-swap pakai mesin Nissan Skyline GT-ST R33. Jadi mesinnya RB25 DET, sama Nissan Seviro gua. Cuman bedanya ini bener-bener dari half cut, terus habis itu dimasukin ke mobil ini dan gak dimodifikasi. Kalau punya gua karena buat keperluan kompetisi itu gua ganti stang, gua ganti piston, gua ganti turbo, bener-bener gue modifikasi. Nah kalau ini tuh kayak gini nih, model intake-nya tuh kalau punya gue kan langsung ke situ karena udah ganti intake-nya. Nah standar RB25 tuh intake-nya muter ke sini. Karena sebenarnya intercooler dia tuh R33 tuh kecil di bagian sisi kiri. Cuman karena ini dia pakai intercooler yang aftermarket gede, jadi rada muter-muter emang pipingnya. Jadi sebenarnya pipingnya rada jauh ke sana dulu terus keluar lewat sini. Nah RB25 yang dipakai ini nih versi 2. Ada versi 1, ada versi 2. Ada RB25 DET Neo. Kalau yang ini nih versi 2, ini tenaganya standarnya tuh sekitar 250 HP dan torsinya sekitar 319 Nm. Bedanya apa yang 1 sama 2? Itu kalau nggak salah itu cuma beda igniter doang. Jadi igniternya tuh kalau yang versi 1 ditaruh di atas itu di belakang. Nah, kalau yang versi 2 itu dia udah nyatu sama kabel businya. Jadi itu doang sih setahu gue bedanya. Nah, kalau sama yang Neo itu beda. Headnya beda deh. Pokoknya intinya dia lebih ini 250 HP, Neo itu bisa sekitar 276an horsepower. Jadi dia emang lebih tinggi horsepowernya. Tapi kalau emang buat modifikasi sih mau RB25 versi berapa aja karena kan ntar juga bakalan diganti. Nah, ini turbonya standar, masih kecil, posisinya di bawah. Ini pipingnya doang yang dimodifikasi. Terus dia ECU-nya pakai ECU standar. Makanya di sini kelihatan masih ada airflow-nya. Dia masih pakai airflow. Terus di sini open filter dia pakai Blitz mereknya. Terus sama di belakang nih blow off-nya dia udah diganti pakai blow off-nya Turbo Smart. Jadi kalau misalkan di jalan nih ngelihat mobil begini hati-hati ya. Kalau misalkan digas ngucus karena blow off-nya udah diganti sama Turbo Smart. Ini radiator juga diganti, digedein. Ini Coyoret 3 ply. Jadi biar lebih dingin karena ya mesinnya kan lebih besar cc-nya dibanding Seviro. Kalau misalkan pakai radiator standar Seviro itu cuman 1,5 ply kalau nggak salah. Gue yakin pasti bakalan gampang overheat karena mesinnya gede dan turbo. Terus dia masih pakai Visco fan. Jadi bener-bener dia mau kelihatan bener-bener standar.
Jadi dia nggak pakai electric fan. Kalau gua kan udah pakai electric fan 2 biji gitu ya. Kalau ini bener-bener dia pakai visco fan. Jadi kalau misalnya kita ngegas tuh masih ada suara hung gitu ya. Tapi ya nggak terlalu berisik lah, karena visconya juga bukan yang visco mati gitu. Terus ini coilover udah diganti pakai ISC yang street. Ini udah pakai strut bar juga. Di sini sih ada tulisan Nismo. Cuman kalau kata Gigi, gue nanya ininya di custom. Jadi mungkin ini Nismo punya Skyline atau apa. Karena tower shocknya sama Skyline beda. Jadi mungkin dipakein yang punya Skyline Nismo, cuman di custom sedikit. Jadi makanya dicat hitam kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh, booster remnya juga udah diganti pakai punya Skyline, makanya remnya juga jadi enak karena remnya juga udah sekalian diganti sama remnya Skyline. Nah, untuk gearboxnya sendiri, kalau gua RB25 gua mesin RB25, gearbox juga pakai punya RB25. Jadi satu set. Nah, tapi kalau ini mesinnya RB25 tapi gearboxnya pakai gearbox standarnya Seviro, pakai gearbox RB20E. Kenapa bisa? Ini bener-bener plug and play. Jadi gearbox RB20E, gearbox RB25 itu tuh sama ininya, mountingnya, cuman kekuatannya aja. Kalau RB20E nggak terlalu kuat gearnya apa segala macamnya dibanding yang RB25 DT. Jadi RB25 DT itu konstruksi dalamnya yang beda, tapi kalau housingnya terus baut-bautnya itu sama, bener-bener plug and play. Jadi RB25 pakai gearbox RB20 juga bisa. Jadi makin menekan budget juga kalau buat harian kayak gini. Jadi bener-bener plug and play semuanya. Enaknya itu Seviro pakai mesin RB25 tuh bener-bener plug and play semuanya. Nah, serunya lagi, koplingnya ini dia pakai Ogura Racing Clutch. Gue juga sama pakai Ogura. Dia yang single plate, kalau gue pakai twin plate. Kalau kita starter Ogura itu pasti ada bunyi kring 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 gitu. Terus habis itu kalau kita injek dia ada bunyi krrrr gitu. Dia rada-rada kasar gitu. Tapi yang dipakai di mobil Gigi ini dia pilih yang Ogura Silent. Jadi pas starternya doang ada bunyi kring kringnya, tapi begitu kita injek koplingnya dia nggak ada suaranya. Kalau punya gue tuh kalau diinjek koplingnya ada bunyi suara krrrr gitu. Karena memang itu koplingnya pakai Ogura kalau punya gue sama dia. Nah, ini kita cobain ya. Kalau kita starter itu ada suara kring-kringnya. Dan suaranya itu enak banget kalau Ogura tuh bener-bener deh. Netral kan? Tuh, kring-kring gitu. Tapi kalau gue injek silent. Jadi bener-bener kalau buat harian sih enak banget. Gue injek silent, tapi kalau di starter dia ada bunyi kring-kring. Seru banget sih ini mobil. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Bempernya sih kalau kita lihat bempernya standar. Ini ada bocel sedikit. Karena emang ini mobilnya sama Gigi juga lumayan jarang dipakai, sekali-sekali doang. Jadi ada ini kayaknya belum dibenerin. Nah, knalpotnya sendiri dia pakai stainless, pipa stainless, straight pipe dari depan, makanya suaranya juga lumayan kenceng. Ukurannya 3 inch. Terus yang paling spesial adalah lampu belakangnya. Ini 90. Jadi kalau tahun 90 itu harusnya lampunya nggak begini. Dia tuh ada 3 pilihan lampu Seviro, ada S1, ada SV, S2. Itu kayak yang gue pakai di Seviro gue, yang dia kalau S1 tuh blimbing bilangnya. Jadi ada kayak gitulah, kayak blimbing gitu, nggak rata kayak gini. Terus yang S2 itu modelnya seperti ini, tapi garis pinggirnya ini warna hitam. Nah, yang S3 garis pinggirnya ini bukan warna hitam, tapi sewarna sama warna lampunya. Ini merah, jadi atasnya merah, ini kuning, atasnya kuning. Ini sekarang harganya mahal banget gue yakin, karena ini cukup rare. Ini cuman sedikit model lampu kayak gini, jadi jangan sampai pecah dan jangan sampai rusak nih. Sebenarnya di sini ada karet yang pecah sedikit. Gue nggak tahu, ini mungkin harusnya bisa di repair sih. Sayang banget sih sebenarnya kalau misalkan nggak rapi gitu ya. Ini sih bagian plastiknya pecah. Cuman ini gue yakin sih sekarang harganya mungkin sekitar 5 juta kali ya. Soalnya yang S2, SV gitu dulu bisa 2 juta, bisa 3 jutaan tuh buat lampu belakangnya doang. Terus di sini ada logo Sevironya. Terus kalau mau buka bagasi itu pakai tuas yang ada di dalam, atau kalau di belakang kita harus pakai kunci. Nah, bagasinya cukup enteng sih. Cuman kebukanya bagian atas doang. Sininya karena ada lampu jadi dia nggak rata. Bagasinya sendiri sih gede banget. Ini gue nggak tahu berapa liternya kapasitasnya ya. Ban serepnya ditaruhnya di sini nih, makanya ada gundukan nyampe bawah sini nih. Ini karena buat naruh ban serep. Terus di belakang sini dia udah pakein strut bar. Di situ ada stiker Skyline-nya sih, mungkin copotan dari Skyline juga, gue nggak ngerti. Dia udah pakai strut bar di bagian belakangnya. Nah, kalau gua karena keperluannya untuk balap,
tangki bensin gue taruh sini, fuel pump gue taruh di sini, terus ada filter apa segala macam, jadi ada selang-selang. Nah kalau ini benar-benar bagasi standar, karena tangki bensinnya dia masih pakai tangki bensin Seviro standar, tapi dia ganti fuel pumpnya yang in-tank, dia pakai Aeromotive. Dah gitu doang, karena dia benar-benar bisa dipakai buat jalan-jalan, bisa pakai buat harian, bisa masih bawa barang di sini. Oke, sekarang gue udah di dalam Nissan Seviro. Ini kalau nggak gue hidupin sebenarnya gue keringetan, cuman kalau gue hidupin mesinnya berisik, jadi udahlah nggak apa-apa ya gue sambil keringetan. Ini tuh enak banget, dalamnya tuh benar-benar. Gue tuh dulu sempat punya 2 Seviro, yang satu buat balap, yang satu buat harian. Itu benar-benar standar, masih kayak setir standar, terus manual sih, mesinnya standar juga. Itu benar-benar enak dan nyaman banget buat harian. Joknya itu loh, joknya tuh bahannya tuh kain gini, bukan kulit, tapi itu bener-bener nyaman banget. Gue kayak kalau nyetir Seviro tuh dulu sering kayak aduh gue ngantuk, karena bener-bener nyaman banget mobilnya, dan gue standar suspensinya juga. Nah dulu punya gue tuh masih aktif, ada yang namanya comfort sama sport adjustable suspension. Jadi di sini ada switch, ini ada switch, ada 2 switch di bagian kiri sini, ada switch buat wiper belakang, sama ada switch untuk suspensinya. Jadi buat comfort, dia bantingannya jadi empuk, tapi kalau misalkan kita mau bantingannya rada sedikit kaku, kita ganti sport. Dan punya gue dulu masih aktif. Dan gosip ya, waktu itu gue sempet nanya-nanya kalau misalkan rusak berapa sih benerinnya itu beli barunya tuh seharga coilover baru lah. Jadi kalau misalkan coilover itu harganya mungkin sekitar 10-12 jutaan ya pada waktu itu harga suspensinya tuh segituan juga. Jadi harganya agak mahal karena emang dia ada elektroniknya buat adjust comfort dan sportnya. Posisi nyetirnya tuh bener-bener aduh enak banget. Ini pengaturan joknya tuh dia ada yang buat di depannya juga nih, naik turunin, terus ada yang buat naik turunin bagian belakangnya. Mirip-mirip sama joknya BMW E36 lah. Pengaturannya banyak, terus di sini juga ada buat support ke pinggang ya. Terus joknya tuh bener-bener udah nyaman banget. Ini dashboardnya masih kondisinya masih bagus banget, hitungannya bagus banget ya ini Seviro begini. Dulu tuh punya gue udah ada rada mangap-mangap, ini rada mangap sedikit sih, tapi maksudnya masih rapat gitu, belum mangap banget. Dan kisi AC di sebelah kirinya ini, dia tuh kisi-kisi AC-nya ada plastiknya tuh masih ada. Nih mobil balap gue tuh hilang, udah didempul lah pokoknya dah. Karena waktu itu ya kepake nyarinya buat balap, jadi nggak perlu lah. Pas gue yang harian tuh juga pokoknya gue harus ada nih, karena kisi-kisi AC-nya tuh susah banget nyarinya, dan banyakan tuh udah pada mangap. Nah ini juga udah mangap dikit, tapi kisi AC-nya masih ada dan belum patah. Dulu kalau gue zaman pacaran sama istri gue sekarang, kalau kakinya dia kesenggol atau apa ke kisi AC, pokoknya langsung gue omelin karena kisi AC-nya tuh mahal dan susah banget nyarinya. Terus ini tombol-tombol AC biasa, ini buat hazard. Terus tombol-tombolnya itu enak aja nih pencet-pencetnya. Ini buat penghangat kaca. Ini buat fog lamp. Terus ini ada pengaturan spion. Nah spionnya itu udah bisa diatur secara elektronik dan dia bisa dilipat secara elektronik. Setirnya sendiri ini udah diganti. Ini pakai setir OMP yang flat begini, dan dia pakai quick release. Jadi dia bisa dilepas. Karena pakai quick release jadi kelihatannya rada deket. Tapi kalau misalkan ini sebenarnya posisinya enak banget nih. Nah yang gue seneng lagi, Seviro itu kalau buat balap, buat drifting tuh bener-bener posisi giginya. Terus rem tangannya tuh di sini, rem tangan standar. Jadi gue sempet beberapa tahun drifting pakai rem tangan standar, karena gue belum pakai hidrolik, karena posisinya tuh juga udah enak, dan dia tinggal di setting dikit udah pakem. Jadi kalau drifting tuh bener-bener tuh posisi rem tangan itu enak banget, deket banget sama driver. Terus digenggamnya tuh kayak nggak tahu nih, mobil sebenarnya bukan diciptain buat balap gitu ya, tapi entah kenapa posisinya kalau buat drifting tuh enak banget. Ini ada penyimpanan di sini, masih jalan, tapi rada seret. Ya maklum lah ya, mobil tua ya. Tapi ini nggak ada yang pecah-pecah nih. Ini banyak yang pecah-pecah nih. Ini bener-bener masih bagus, nggak ada yang pecah-pecah. Cuman ya ini aja nih, kulitnya rada-rada ngelotok-ngelotok, cuman masih wajar lah. Ini kalau kita nyalain
tuh masih jalan, auto auto power window-nya buat naik buat turunnya. Ini buat unlock sama lock-nya. Anjir, ini overall masih bagus banget. Di sini ada ditambahin nih, dia ditambahin gauge meter. Ini ada oil temperatur karena dia udah ganti mesin kan. Jadi buat mantau oil temperaturnya. Terus ini ada boost meter, sama di sini ada oil pressure. Di sini masih hidup juga nih, temperatur mesin di sini masih hidup. Bensin juga di sini masih hidup. Speedometernya juga masih hidup. RPM-nya juga masih hidup karena ini kan mesin 6 silinder bawaannya RB20 bawaannya Ceviro kan RB20E 6 silinder, diganti pakai mesin RB25 DET 6 silinder juga, jadi masih bisa dipakai dan nggak ngaco. Kalau misalkan kita pakai mesinnya SR gitu ya 4 silinder, pasti dia nggak bisa dipakai punya standar lagi karena pasti ngaco, karena kan 4 silinder sama 6 silinder beda. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah, sekarang gue udah di jok belakang Ceviro. Di belakang ini bener-bener joknya tuh nyaman, empuk banget, seempuk itu asli. Gue bukan karena gue pernah pakai Ceviro dan gue lumayan seneng sama Ceviro ya, tapi bener-bener ini mobil tuh mobil nyaman gitu loh. Tapi ya ini dia belakang ini nggak pakai headrest. Headrestnya tuh nggak kepisah, dia nyambung gitu. Sini juga dia ada armrestnya, bener-bener empuk banget nih asli, nyaman banget. Cuman kayaknya mobil ini waktu zaman dulu nggak begitu laku tuh karena sebenarnya joknya nyaman di belakang. Cuman kalau misalkan bos-bos duduk di belakang, dia tuh kena, kalau siang tuh ya, dia tuh kena silau dari kaca belakang, karena kaca belakang ini cukup gede dan dia tuh berhentinya pas di kepala kita. Jadi kalau misalkan kita lagi perjalanan siang gini ya, bos-bos gitu ya, silau dia karena mataharinya bener-bener pas di kepala. Jadi banyak yang pasang aksesoris kayak topi gitu, kayak apa ya, maksudnya roof spoiler gitu, tapi bukan spoiler ya, jadi kayak cuman mirip-mirip ducktail gitu topi buat nutupin sampai segini nih, jadi supaya kalau duduk di belakang dia nggak silau. Mungkin itu sih salah satunya mobil ini dulu sempat nggak begitu laku ya, karena mesinnya boros juga sih. Tapi ya sebenarnya ini mobil enak, dan kurangnya lagi adalah kacanya. Kaca belakangnya ini tuh udah mentok, ini udah di paling bawah, jadi dia kebukanya tuh, aduh gue sampai keringetan banget di belakang, panas. Kaca itu dibukanya nggak sampai bawah, jadi dia nggak bisa sampai bawah karena kayaknya mentok dari bawahnya. Jadi kacanya itu dibukanya bahkan kayak nggak setengah ini, cuma 3/4. Ya itulah PR-nya, tapi bener-bener nih mobil nyaman. Ya sini sih sempit, nggak terlalu lega lah joknya. Cuman ya ini silau, makanya sekarang banyak yang tambahin topi kayak itu tadi. Ini ada retak dikit. Nah ini nih banyak yang pada pecah. Ini sih ada retak dikit tapi nggak terlalu parah sih. Ini biasanya banyak yang pecah. Cuman ini masih kondisinya masih lumayan oke nih, retak dikit doang tapi nggak terlalu kelihatan. Ini retaknya lumayan. Cuman hitungannya masih oke lah. Gila, nyaman banget sih di belakang ini. Sekarang kita cobain jalan mobilnya. Kita nyobain drifting dikit karena mobil ini bisa drifting lah dikit-dikit. Asli begitu masuk enak banget pakai buat harian sih RB25 begini. Gigi 2 ya. Kalau ngelihat dari bus meternya sih, busnya 0,5 bar. Nih remnya barusan juga enak banget. Karena remnya udah diganti pakai punya Skyline juga, jadi enak banget remnya. Nah yang berasa banget sih tuh, ini banget, presisi banget beloknya gara-gara kaki-kakinya udah pakai Driftworks tadi tuh, dan dia udah pakai coilover ISC juga. Tapi coilover ini di set seempuk mungkin karena emang si Gigih ini, si owner mobil ini emang pengennya masih nyaman lah dipakai harian. Tapi ini nyaman banget lagi karena emang Ceviro tuh mobil enak, joknya tuh enak banget, sumpah. Terus ini
knalpotnya kan free flow ya, ada udah straight pipe gitu, tapi nggak terlalu berisik karena emang ya kan mesinnya standar, nggak ada yang di upgrade mesinnya, camnya standar, piston standar, semua standar. Terus ini juga masih ada peredam, ada door trim lengkap, jadi emang mobil ini peredamnya tuh cukup bagus gitu. Emang Ceviro tuh bener-bener mobil enak banget. 0,5 bar, 0,6 sih mungkin sih busnya sekitar segituan, cuma cukup banget sih. Dan gardannya belakangnya las karena Gigi pengen bisa sekali-sekali pakai, bisa buat drifting, buat ngepot-ngepot. Jadi gardan belakangnya gardan Ceviro standar, bukan gardan Skyline, tapi di las. Tapi masih oke lah. Ini tapi kayaknya final gearnya mungkin agak kasar, jadi Gigi 5 lari sekitar 80 nih ya. Gue lari 80, RPM itu udah 2000 lebih. Tapi enak banget sih ini mobil. Setirnya sih yang menurut gue, ini sebenarnya setirnya enak banget nih, OMP yang flat gini. Cuman karena Gigi pasangin quick release, jadinya gue agak terlalu kedeketan sama setirnya. Mungkin kalau Gigi pas. Enak banget sih ini. Jadi kangen banget deh bawa Nissan Ceviro yang door trimnya masih lengkap, karena door trimnya tuh dipegang gini tuh bahannya enak banget, lembut, terus joknya enak banget, empuk, posisi manualnya juga posisi kopling, rem, pedal, terus tempat buat istirahat kakinya, persnelingnya tuh enak banget semuanya. Posisi rem tangannya, ini juga rem tangannya ngelok sih, kemarin sempat udah gue coba, nanti kita coba lagi. Nah enak banget, kangen banget bawa Ceviro. Ini gearboxnya gearbox standar RB20E itu udah cukup banget karena mesinnya juga standar kan, nggak overpower. Jadi untuk gearbox kayak gini standar buat drifting fun drift gitu masih oke banget. Kecuali kalau buat kompetisi ya mesinnya udah di upgrade, gearboxnya disiksa karena drifting itu kan kalau yang ikut kompetisi kan kita tandem battle, kita nyiksa kopling, kita nyiksa gearbox, kita nyiksa gardan, gampang jebol kalau pakai punya Ceviro. Kalau pakai standar Ceviro terus mesinnya udah tenaganya udah gede. Tapi kalau kayak gini mesin standarnya RB25 DT 250-an HP, cukup lah pakai punya Ceviro pun juga masih bisa. Dan enaknya itu Ceviro tuh plug and play semuanya, sama barang-barang Skyline, sama beberapa barang-barang Silvia tuh bener-bener plug and play. Enak banget. Enaknya begitu, jadi kayak nggak perlu modifikasi yang ribet untuk masang barang-barang Skyline. Ya kalau Skyline kan pasti aftermarketnya banyak banget gitu. Jadi tinggal plug and play aja ke Ceviro. Nah yang lebih seru lagi adalah kalau ada Nissan Laurel C33. Wah itu lebih rare lagi tuh di Indonesia. Ada sih beberapa yang pakai Nissan Laurel. Kita review aja kapan-kapan. Nah, kalau Laurel tuh bener-bener lebih enak lagi. Itu versi lebih mewahnya lagi. Dashboardnya beda, nggak kayak Ceviro gini bentukannya. Ya tapi sepintas mirip-mirip. Cuman dia versi lebih mewahnya. Enaknya nih mobil tuh AC-nya dingin, jadi mesinnya kenceng. Ya kalau lo mau kenceng lagi ya lo bisa upgrade. Ya gearbox pakai RB25 terus, tapi sekarang gearbox RB25 harganya mahal banget karena tahu bahwa gearboxnya tuh kuat. Jadi harganya sekarang lumayan mahal. Terus ya kalau mau upgrade ganti turbo yang lebih gedean dikit, injektornya di upgrade. Intake sih standar juga cukup sih kayaknya. Udah ngupgrade dikit aja juga udah dapet naik 50 HP gampang lah. Ini 300-an HP gitu gampang banget sih RB25. Upgrade dikit, naikin turbo dikit udah gampang, udah menyentuh 300 HP. Cuman setirnya emang nih rada berat karena emang ya kaki-kakinya tadi udah gue bilangin karena pakai Driftworks. Nah asiknya mobil ini mobil harian tapi bisa buat begini juga.
asik banget bisa drifting sepanjang itu. Gokil. Seru banget ya. Jadi mobil ini mobil harian, AC-nya nyala. Ini tadi AC gue matiin karena gue mau drifting. Mobil harian, AC-nya nyala. Cuman kalau misalkan kita sesekali mau drifting bisa dan masih tergolong nyaman dan enak gitu loh. Powernya cukup banget cukup untuk standar RB25 tuh udah cukup banget nih segini, turbo gitu ya. Buat drifting asik, buat harian masih asik, mobil yang nyaman. Enak banget sih ini mobil. Seru banget. Jadi ketagihan deh pengen terus-terusan, cuman jangan. Mobil orang, bannya takut habis. Kita ngebut-ngebut aja deh. Aduh, suara blow off-nya tuh enak banget. Rem tangannya juga pakem banget loh tadi tuh. Enak banget sih. Oke, jadi segitu dulu aja review Nissan Seviro yang udah di swap pakai mesin Nissan Skyline ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel gue kalau kalian belum subscribe. Jangan lupa subscribe ke channel Gigih juga. Follow juga Instagram gue @lutfiazi11 dan follow Instagram Gigih juga di bawah sini. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.